Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar Kota Sukabumi Angkatan 3, kelompok 2.1. Kami beranggotakan 4 orang. Pertama, saya sendiri, Panji Pradea. Kedua, ada Dini Ramadianti. Yang ketiga, ada Swastika Wiguna. Dan yang keempat, ada Gilang Ramadan. Di sini kami akan mendiskusikan tentang tokoh panutan yang ada di Jawa Barat yang menerapkan core ASN berakhlak. Untuk yang pertama, saya akan lempar ke Gilang untuk menyampaikan tokoh panutan yang ada di Jawa Barat. Mangga, Kang Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan, peserta Latsar CPNS dari Kota Sukabumi, Angkatan 3 kelompok 2. Saya di sini mengambil tokoh panutan yaitu Raden Aang Kusmayatna Kusyana Sambakurnia Kusuma Dinata. Lahir tanggal 20 Juni 1946 dan meninggal 19 Agustus 2010. Beliau dikenal dengan sebutan Kang Ibing. Kang Ibing punya latar belakang yang menarik. Keturunan Menak bernama Raden Aang Kusmayatna Kusyana Sambakurnia Kusuma Dinata. Kang Ibing memulai karir sebagai penyiar radio sejak tahun 1970 sampai 2008. Bergabung dalam Bekabayan sebagai seorang pelawak. Juga beliau pernah menjadi penasihat Departemen Kesenian Universitas Padjadjaran dan staf asisten dosen di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Di bidang keagamaan pun, pasti sebagian masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, tahu bahwa beliau adalah seorang pendakwah. Banyak film yang telah dibintanginya. Juga penghargaan yang didapat. Salah satunya penghargaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, penghargaan dari Universitas Padjadjaran, dan penghargaan lainnya. Melihat perjalanan karir beliau selama 50 tahun dalam memberikan hiburan dan berdakwah, mencerdaskan masyarakat dalam bidang agama, membuktikan bahwa beliau menerapkan komponen berorientasi pelayanan, sehingga beliau mendapatkan beberapa penghargaan. Dalam melawak dan berdakwah, perjalanan beliau tidak hanya lewat radio atau televisi saja, bahkan beliau sering diundang ke kampung-kampung pelosok yang sangat sulit untuk diakses. Kang Ibing dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan rendah hati. Meskipun beliau adalah keturunan Menak, anak seorang patih, ia bisa bergaul dengan siapa saja tanpa sekat, tak terkecuali tukang sabit rumput hingga tukang becak. Obrolannya tentu saja tentang hal-hal yang kecil, murah, dan merakyat. Ini berbeda sekali dengan kegiatan Kang Ibing saat hadir bersama selebritis yang wangi dan mentereng. Bergaul dengan orang-orang bawah memberi keyakinan kepada Kang Ibing untuk tetap menginjak bumi. Kang Ibing memang bisa merasakan berbagai macam nuansa kehidupan itu. Dari perilaku disiplin, jujur, dan rendah hati yang dimiliki oleh beliau, membuktikan bahwa beliau menerapkan komponen akuntabel. Untuk nilai dari komponen kompeten dari Kang Ibing, tidak perlu diragukan lagi. Beliau adalah lulusan sastra Rusia di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Pernah menjadi penasihat Departemen Kesenian Universitas Padjadjaran dan staf asisten dosen di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Bukan hanya di Indonesia, beliau tampil bahkan di beberapa negara. Australia pun pernah disambangnya. Kang Ibing selalu melakukan nilai harmonis. Beliau tidak pernah bermasalah dengan siapapun, bahkan dengan teman grup Bekabayan pun tidak pernah berselisih paham. Pada saat beliau meninggal dunia, sangat banyak orang merasa kehilangan. Beberapa artis dan pelawak pun turut berbicara bahwa selama hidup beliau orang yang sangat baik. Banyak dari kalangan pelawak diajarkan cara melawak yang baik dan didik. Menurut pelawak Sule, Kang Ibing adalah maestro dan para guru seniman. Konsistensi beliau sebagai pelawak dan pendakwah menunjukkan bahwa beliau menerapkan nilai-nilai loyal dalam lawakan dan ceramahnya. Beliau selalu menyampaikan kebaikan agar masyarakat selalu menerapkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan bermasyarakat. Karena begitu besarnya peran Kang Ibing
Pemda Jawa Barat pada tahun 2019 membangun 4 pusat kebudayaan. Salah satunya diberi nama Taman Kang Ibing. Sikap dan perilaku adiktif dan kolaboratif Kang Ibing ditunjukkan dengan cara beliau sering tampil berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Kang Asep Sunarya. Juga dalam Harbor Komedi, beliau selalu menyisipkan dakwah-dakwah agar selain masyarakat dihibur, juga dapat menambah pemahaman tentang ilmu agama. Mungkin dari saya seperti itu. Mangga, Kang Moderator. Oke, coba saya lempar sekarang ke Teh Dini Rahmadianti. Mangga, Teh Dini Rahmadianti. Bapak Ahmad Fahmi ini seorang pria yang lahir pada tanggal 4 Mei 1945. Dia adalah sosok kepemimpinan Kota Sukabumi yang berlatar belakang pendidikan atau guru. Ia lantas terjun ke dunia politik dengan bergabung dengan Partai Keadilan Kesejahteraan pada 2020-an. Nah, di sini untuk nilai-nilai core value yang didapatkan dari seorang Bapak Ahmad Fahmi adalah untuk yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Hal ini tuh tercermin dari visi dan misinya yang untuk melayani masyarakat dan juga membangun Kota Sukabumi yang lebih maju. Selain itu juga beberapa program unggulan untuk mewujudkan misi itu antara lain yaitu percepatan layanan kepada masyarakat dengan meluncurkan aplikasi super untuk Sukabumi yaitu partisipan responden. Dengan program tersebut, masyarakat yang membutuhkan apapun bisa menyampaikan melalui aplikasi tersebut. Program lainnya yaitu ada home care. Home care itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang sakit ketika kesulitan mendapatkan perawatan. Untuk nilai yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel ini hal ini tuh tercermin dari sosok Bapak Ahmad Fahmi yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan Kota Sukabumi, tidak menggunakan kewenangan jabatan dan selalu melaporkan hasil kinerja tahunan dan anggaran keuangannya. Untuk nilai yang ketiga yaitu kompeten. Nah, Bapak Ahmad Fahmi ini memberikan perhatian serius bagi generasi penerus bangsa. Salah satunya dengan menciptakan program student camp untuk meminimalisasikan kenakalan remaja yang ada di sekolah dan juga tawuran antar pelajar. Selain itu juga Bapak Ahmad Fahmi ini dianugerahi penghargaannya itu yang disebut MHK atau Manggala Karya Kencana oleh Badan Kedudukan dan Keuangan Berencana Nasional pada tanggal 29 Juni 2021. Nah, penghargaan itu tuh melengkapi sejumlah penghargaan yang didapatkan selama ia menjabat menjadi Wali Kota Sukabumi. Antara lain, Best of the Best figur Wali Kota terbaik di Indonesia pada tahun 2019 dan The Most Inspirasi dan Inovatif Figur Award pada tahun 2019. Terus juga Wali Kota Entrepreneur Award pada tahun 2019, kategori kesehatan dan juga perdagangan dalam acara regional Leader Entrepreneur Award 2019. Untuk nilai harmonisnya yaitu hal ini tuh terbukti dari terpilihnya Bapak Ahmad Fahmi sebagai Wali Kota Sukabumi yang dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, terbukti dari karirnya berpolitik di Kota Sukabumi. Selain itu juga, ia tuh mengadakan forum dialog untuk umat beragama yang bertujuannya itu agar kerukunan umat beragama dapat dijaga dan dipelihara dengan baik. Untuk nilai yang kelima yaitu loyal.
loyal itu tercermin dari membuat kebijakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk nilai yang keenam yaitu adaptif. Nah, untuk adaptif tersendiri, hal ini tuh tercermin dari sosok Bapak Ahmad Fahmi yang mampu aktif dalam mendukung program pemerintah pusat seperti aturan prokes 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Untuk yang ketujuh yaitu kolaboratif. Kolaboratif ini dalam hal ini tuh terlihat dari perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah Kota Sukabumi dengan pemerintah daerah Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo mengenai penyiapan kesediaan masyarakat menerima penerapan transmigran pada tahun 2019. Sekian tokoh panutan yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, cukup menarik ya dari Teh Dini dan Kang Gilang tentang pemaparannya. Mungkin sekarang kita beralih ke Teh Swasti untuk memaparkan tokoh panutannya yang ditulis. Enggak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swastika Budina. Di sini saya akan memaparkan tokoh panutan Jawa Barat. Tokoh yang saya usulkan di sini Bapak Haji Doni Ahmad Hambali AP. Beliau lahir di Bogor tanggal 16 April 1958. Dikenal dengan sapaan King Haji. Beliau adalah seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Jabatan terakhir yang diduduki adalah Kepala Balai Pelabuhan Perikanan dan Kelautan Wilayah Pantai Selatan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Garut sejak Maret 2012 sampai April 2016. Perjuangan beliau itu diawali di tahun 1981 di Dinas Perikanan Provinsi Timur Timur sebagai staf Dinas Perikanan Provinsi Timur Timur. Kemudian dari tahun 1982 sampai 2016 beliau bekerja di Provinsi Jawa Barat. Sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, menurut saya beliau adalah salah satu contoh yang layak dijadikan panutan karena telah menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar atau core value ASN, yakni berakhlak, baik di dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Penerapan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan oleh beliau diantaranya berorientasi pelayanan. Selama memangku jabatannya, beliau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kegiatan pemberian bantuan kapal perikanan kepada para nelayan, pemberian benih ikan untuk perairan umum, dan melakukan perbaikan tiada henti dengan cara memonitor dan mengevaluasi segala kegiatan yang sasarannya adalah masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Beliau menjalankan tugas dan menggunakan kekayaan negara dengan bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, di antaranya dengan mengalokasikan anggaran yang dikucurkan pemerintah sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang diberikan kepada beliau, di antaranya memberikan pelayanan teknologi perikanan dan kelautan melalui penyuluhan, diklat ataupun pameran, pembangunan sarana dan prasarana kelestarian sumber daya perikanan, dan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Yang ketiga, kompeten. Diimplementasikan beliau saat ini dengan cara membantu orang lain belajar melalui pengajian rutin yang diadakan setiap malam Jumat di kediaman beliau. Lalu beliau juga menerapkan nilai harmonis. Beliau suka menolong orang lain seperti membiayai anak-anak dari saudaranya untuk dapat menikmati bangku pendidikan, menjadi donatur beberapa masjid, selalu berbagi dengan lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, baik berupa ide maupun materi, untuk memajukan lingkungan sehingga beliau dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi. Lalu, beliau juga loyal, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Hal
tersebut dibuktikan dengan beliau mempunyai piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia, yaitu tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Beliau juga adaptif, bertindak proaktif dan berkontribusi dalam pembangunan sarana dan prasarana pesantren Al-Muslim pada saat ini. Beliau juga kolaboratif. Selama memegang jabatan sebagai kepala balai, beliau bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk peningkatan izin layan di Jawa Barat. Sekian pemaparan tokoh panutan di Jawa Barat dari saya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Teh Swastika atas pemaparannya. Sekarang mungkin giliran dari saya. Yang akan memaparkan tentang tokoh panutan yang saya anggap sebagai tokoh yang sudah mengimplementasikan core ASN berakhlak, yaitu Gubernur Jawa Barat periodik yang sebelumnya, yaitu Bapak Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan lahir dari keluarga kecil di pinggiran kota Sukabumi. Sejak kecil, Aher rutin membawa gorengan buatan tetangganya untuk dijual sepanjang perjalanannya ke sekolah. Hal tersebut ia lakukan sejak bangku sekolah dasar hingga SMA. Selepas lulus dari bangku kuliah, Ahmad Heriawan mulai meniti karir sebagai pengajar dan mau balik. Ia aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi, antara lain Ma'had Al-Hikmah, Dirosah Islamiyah Al-Hikmah, Universitas Ibnu Khaldun di Bogor, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, dan Pusat Studi Islam Al-Manar. Karir Aher di dunia politik berawal dengan bergabungnya ia bersama Partai Keadilan Sejahtera. Aher terpilih menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Aher melanjutkan karir di dunia politiknya, yakni menjadi seorang gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat. Di periode pertama beliau menjabat, Aher banyak melakukan terobosan-terobosan yang brilian, sehingga membuat nama beliau menjadi sangat harum di masyarakat Provinsi Jawa Barat. Program kerja Aher yang sangat tampak akan membawa perubahan untuk Provinsi Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Berbagai penghargaan yang dia dapat selama menjabat menjadikan bukti bahwa sosok Aher sangatlah pantas dijadikan panutan bagi banyak orang, terutama generasi muda. Nilai core value yang bisa diambil dari contoh atau tokoh panutan Bapak Ahmad Heriawan adalah dalam aspek berorientasi pelayanan. Bapak Aher dikenal sebagai sosok pemimpin yang menerapkan sikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh jajaran Pemprov Jabar dalam melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Itu bisa dibuktikan dengan penilaian masyarakat Jabar yang sangat mencintainya sebagai pemimpin yang selalu mau melayani masyarakatnya. Sikap inilah yang juga mengantarkan Aher terpilih kembali sebagai Gubernur Jawa Barat yang kedua kalinya. Yang kedua adalah aspek akuntabel. Dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Aher juga dihadapkan pada kondisi laporan keuangan Provinsi Jawa Barat yang masih banyak kekurangan di berbagai sektor, tapi tidak membuatnya menjadi mundur. Beliau terus menggenjot jajarannya untuk bekerja dengan menumbuhkan rasa integritas dan konsistensi yang tinggi di setiap individu pegawai. Bertahap Jabar mulai berbenah, dan hasil itu akhirnya didapatkan pada tahun 2012, di mana Jabar mendapatkan penilaian WTP wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangannya dari lembaga BPK. Ini menjadi salah satu prestasi karena melihat dari tahun sebelumnya Jabar hanya mampu mendapatkan predikat WDP, wajar dengan pengecualian. Aspek yang ketiga, kompeten. Selalu ingin memberikan hal yang terbaik pada setiap pekerjaan yang dilakukan, Aher menjadi seorang yang sangat dicintai oleh masyarakat Jabar.
Sosoknya yang tekun dan tak pernah lelah untuk bekerja maksimal mengantarkannya beliau menjadi gubernur untuk kedua kalinya. Sikap ini juga yang selalu ditanamkan pada seluruh jajaran kerjanya, sehingga pelayanan demi pelayanan dapat diberikan dengan maksimal. Sikap ini juga yang ia tunjukkan salah satu program kerjanya, yaitu fokus untuk mengefisienkan anggaran pendidikan bagi masyarakat Jabar. Aspek yang ketiga adalah harmonis. Kerukunan antar warga juga adalah salah satu yang sangat diperhatikan oleh Bapak Ahmad Heriawan sebagai seorang gubernur. Seperti pada saat dia memberikan arahan untuk kasus perselisihan Cikesik dan Temanggung. Beliau berkata, konflik antar masyarakat itu bagaikan tendangan pojok pada permainan sepak bola. Sebelum bola itu melambung ke tengah kotak penalti, haruslah segera dihentikan, ujarnya. Aher adalah sosok yang dapat merukunkan warganya karena karismatiknya. Aspek yang kelima, loyal. Pengabdian seorang Aher tak perlu diragukan lagi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih khususnya Jawa Barat. Sudah sangat tentu pengabdian yang beliau berikan kepada Provinsi Jawa Barat sangatlah tinggi. Semua itu tergambar pada kepemimpinannya sebagai gubernur. Aspek selanjutnya adalah adaptif. Aher adalah seorang yang mampu memenuhi tantangan dunia. Ini ia tunjukkan dalam sebuah terobosan-terobosan beliau yang inovatif, selalu proaktif pada setiap isu yang berkembang di wilayah yang ia pimpin. Beliau seorang yang tidak sungkan untuk bertemu dengan siapapun dan dimanapun. Yang terakhir, aspek kolaboratif. Semua keberhasilan yang ia capai dalam kepemimpinannya di Jawa Barat juga tidak bisa lepas dari peran pemerintah pusat yang senantiasa mendukung segala program kerjanya. Hubungannya yang baik dibina oleh Aher dengan pemerintah pusat adalah kunci utama itu semua. Sebagai pimpinan tertinggi di wilayah Jawa Barat, tak lantas membuat beban untuk tetap aktif melaksanakan program kerja dari pemerintah pusat. Sinergi inilah yang akhirnya bisa membawa Aher menjadi seorang yang selalu akan tercatat dalam sejarah Provinsi Jawa Barat. Dari saya untuk pemaparan tokoh panutan ini telah selesai, dan dari kami sebagai kelompok 2.1 telah mendiskusikan bahwa tokoh panutan yang bisa mengimplementasikan core ASN berakhlak masa kini bahkan mungkin nanti masa depan adalah Bapak Ahmad Fahmi, yang sudah tentu sikap dan perilaku beliau sangatlah bisa kita lihat dan rasakan, terutama oleh masyarakat Kota Sukabumi dengan berbagai banyak prestasi yang beliau telah capai untuk kemajuan Kota Sukabumi khususnya dan kemajuan negara Republik Indonesia umumnya. Bapak Ahmad Fahmi adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi pelayanan publik. Beliau sangat aktif memberikan terobosan pada hal pelayanan publik yang memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya, juga tanpa melupakan sisi akuntabilitas dari seorang wali kota dalam hal pelaporan kinerjanya. Kompeten itu sudah barang tentu hal yang sangat tidak bisa diragukan lagi, karena beliau adalah sosok atau seorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni, harmonis. Beliau juga sangat bisa menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota yang rukun, juga tentram dan aman. Pengabdian beliau terhadap Kota Sukabumi juga sangatlah bisa dirasakan oleh masyarakat Sukabumi dengan selalu
menunjukkan sikap untuk mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat Kota Sukabumi, adaptif dalam perubahan-perubahan yang terus berkembang, isu-isu yang ada beliau selesaikan dengan sangat produktif, dengan sangat cermat dan juga tepat. Lalu tak lupa Bapak Ahmad Fahmi selalu dapat merangkul semua masyarakat lintas agama, lintas suku, entah itu pendatang ataupun pribumi warga Kota Sukabumi. Beliau bisa menyatukan dalam satu wadah yang sangat kecil ini, sehingga beliau juga bisa bersinergi dengan instansi atau dinas-dinas yang lainnya agar tercapainya sebuah tujuan yang maksimal untuk sebuah arah kemajuan Kota Sukabumi. Mungkin pemaparan untuk tokoh panutan dari kelompok 2.1 cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadilah manfaat bagi semua yang mungkin melihat video kami ini nantinya. Semua orang pasti punya nilai atau sisi negatif, tapi tentunya selalu bagi kita sebuah kewajiban bagi semua umat manusia untuk mengambil nilai-nilai positif dari seseorang yang mungkin kita anggap itu adalah bagian yang baik untuk kita lakukan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.